Bapak Ibu, suami istri memang satu sama lain untuk saling memberikan rasa ketertarikan dengan pasangan. Dan itu harus dikomunikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma wala hawla wala quwwata illa billah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Selanjutnya salawat salam kita aturkan pada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, dan juga akhlaknya, yang mana dengannya Allah menutup seluruh risalah langit dan menjadikan beliau penutup dari para nabi dan para rasul, ialah Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah merupakan panutan kita semua umat Islam, dan semoga kita semua yang hadir pada Thayyibul Ilmi, majelis ilmu ini khususnya, dan seluruh umat Islam pada umumnya mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada majelis ilmu ini yang insya Allah untuk mengikuti tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Marendra Darwis dengan tema Cintailah Dia Apa Adanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan beliau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang senantiasa saya muliakan, saya taati, saya hormati para alim, para ulama, para yai, Pak Yai dan Bunyi Studio, para ustadz-ustadzah semuanya, para haji wajah semuanya, calon haji dan hajah semuanya. Dari yang mulai jomblo atau sudah berkeluarga, kalau ada yang jomblo ya, kepada seluruh pimpinan PI Kediri dan seluruh keluarga besar PI Kediri, baik yang nampak maupun tidak nampak. Hari ini kita bersyukur pada Allah tidak terhingga ya Bapak Ibu yang saya muliakan, karena setiap Rabu pagi setidaknya kantor memfasilitasi kita untuk talabul ilm yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga, yang oleh Rasulullah disebut sebagai salah satu jalan thariqul fil jannah, jalan-jalan menuju surga. Itu salah satunya adalah menuntut ilmu. Dan tentu saja dalam ajaran Islam ilmu itu begitu luas, tetapi ilmu yang utama adalah ilmu yang membuat sang pelaku pencari ilmu itu semakin dekat pada Allah. Jadi ilmunya itu apapun, termasuk harta ini sampai ekstrim ya. Ilmu copet pun, ilmu begal kita kuasai. Kalau dalam konteks untuk membuat orang terselamatkan dari kebegalan dan kecopetan, itu juga termasuk yang berkah. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali menyebut sebagai ilmu yang berkah itu ziyadatul khair ala kulli hal, yaitu bertambahnya kebaikan dalam segala sisi kehidupannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita berkah, menjadikan hidup kita penuh rahmat. Untuk yang kesekian kalinya saya ingatkan ulang, Indonesia saja merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini mengingat ulang karena ya harinya akhir Rajab, setelah ini ruah Saban ya, setelah itu Ramadan. Karena mengingatkan Indonesia merdeka kan tanggal 8 Ramadan 1369 Hijriah. Tahunnya mohon maaf kalau salah, tapi tanggalnya saya ingat di sejarah dicatat 8 Ramadan. Artinya berarti Soekarno-Hatta sedang berkuasa. Sebagian besar yang di Indonesia yang muslim muslimah sedang berpuasa. Dan oleh sebagian mazhab Syafi'i, 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah awalu rahmah. Jadi daerah kalau dalam pembukaan B45 ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Hasilnya skipping orang ini dan kemudian paling lagi kusiro pacara ya. Jadi ingin kita sampaikan rahmat Allah itu ternyata segala-galanya Bapak Ibu yang membuat kehidupan kita luar biasa. Termasuk materi hari ini saya ditanya Mas Lukito kayak biasanya, Ustaz materinya apa? Jadi kalau materinya sembarang malah wangel. Saya mikir apaan ya, kalau masalah fikih itu biasanya urusannya Ustaz Fikih, kalau masalah sirah itu Ustaz Nawawi, Ustaz Hatta, kalau nanti Quran Ustaz Nawawi. Nah saya menyela-nyelai, saya biasa senang masalah cinta. Kalau bicara cinta itu biasanya sangat umum, bahkan ayat yang saya suka itu salah satunya di antara semua ayat. Gak boleh pilih ayat ya, maksudnya untuk inspirasi yang ini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi orang beriman itu cintanya kepada Allah. Inspirasi kedua, waktu Umar bin Khattab itu memegang tangan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana mencintai diriku. Ternyata Rasulullah Muhammad itu menjawab, imanmu belum sempurna ya Umar. Kalau begitu aku harus gimana ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kalau aku Rasulullah lebih kamu cintai dari dirimu sendiri. Coba teman-teman, makna cinta yang luar biasa, cinta hakiki, cinta sejati. Sehingga buku saya itu saya tulis di subjudulnya, saya punya buku judulnya Apakah Bibirmu Masih Perawan? Kalau Pak Agus nggak boleh mas, Pak Agus ini tak bikin misalnya. Tapi bawahnya judulnya Perjalanan Menjaga Kesucian Cinta dari Jomblo Menuju Pernikahan Barokah. Nah, perjalanan menjaga cinta yang barokah itu ternyata tidak berhenti waktu awal ijab, tapi justru di tengah-tengah di perjalanan berkeluarga itulah kerahmatan, keberkahan dari Allah harus terjaga. Masalahnya adalah detik demi detik kita tidak selalu bisa menjaga rasa tenang, nyaman, cinta kepada pasangan. Saya ulangi ya Bapak Ibu, detik demi detik tidak selalu kita bisa menjaga kenyamanan, ketenangan, cinta pada pasangan. Ternyata jelek-jeluk itu nyaman, tenang, cinta kepada pasangan itu jelek-jeluk, naik turun. Makanya menurut saya ibu-ibu nggak ini rasanya laki-laki Bu, gue lihat ngapunten ya. Biasanya jangan anak-anak wong nakal-nakal guyonan di warung-warung. Masuk jangan asam terus, sekali-sekali jangan terong gitu. Jadi seolah-olah pasangan itu dianggap seperti sayur, masak rawon terus, sekali-sekali satu daging gitu ya. Padahal kalau dalam ajaran ini mencintai pasangan itu harapannya seperti judul di depan, suami istri bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kenapa kita sampai di akhirat? Dalam surat Zukhruf itu diterangkan, nanti di sana sebagian dari yang lain musuhan, orang tua dan anak, suami dan istri, illa lil muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Tidak ada yang bermusuhan. Jadi artinya bisa jadi di dunia sangat romantis, sangat harmonis, tapi backgroundnya bekal di keluarganya bukan atas dasar takwa, maka di sana mereka bisa bermusuhan. Tapi sebaliknya, mereka yang di dunianya itu sangat harmonis. Tadi kan cuma harmonis. Kehidupan rumah tangganya sangat harmonis dan di backup oleh takwa, maka di akhirat mereka menjadi suami istri tetap ada di surga bersama-sama. Langsung kita melompat menurut saya. Kalau bapak-bapak nanti kan bersama bidadari katanya. Lah ibu dengan siapa dong? Ketanya bidadara, belum menemukan ya. Ternyata jawabannya surat Al-Insan atau yang disebutkan sebagai wildanun khalidun, pemuda yang senantiasa muda dan tampan. Jadi ibu, apa bapaknya gak cemburu? Apa istri-istri gak cemburu? Kata Rasulullah, para istri kita nanti bapak-bapak itu kecantikannya, kalau boleh bahasanya Anwar saya agak sedikit nakal, keseksiannya istri kita nanti di akhirat itu 70 kali lebih cantik daripada bidadari. Ada yang nyelotok, tapi ibu ini body betul? Masa di sana bisa seksi? Oh beda, dimensinya aja udah beda. Inilah kenapa kita sampaikan bersuami istri itu harapannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan itulah kenapa juga Bapak Ibu, doanya orang yang menikah bukan selama dia bahagia sampai kakek nenek, bukan. Kalau dalam ajaran ini doanya ada sendiri. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita mendoakan orang yang menikah?
Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya apa? Ini yang jati tidur gitu. Itu doa segalanya lah maksud kita ya. Nggak tahu kalau di sini panas, apakah doanya mendengarkan khutbah Jumat itu? Jadi begitu khutbah khotib naik mimbar, alhamdulillahirrahmanirrahim, langsung jamaahnya bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Insya Allah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang didoakan. Jadi supaya dikumpulkan terus-menerus fi khair dalam kebaikan. Artinya menapa Bapak Ibu? Tempurnya suami istri itu khair. Singitannya suami istri dalam keadaan senang-senang itu bisa menjadi khair. Itu bedanya doanya orang nikah. Dan itu pun oleh Nabi disebut nikah itu disebut din. Nikah itu separuh agama. Bukan kaleng-kaleng ibadah ini. Bukan kaleng-kaleng, serius ini. Sehingga banyak orang menyebut ibadah terlama, terberat dan tersering itu ya nikah ini, rumah tangga. Kalau tahajud kan tiap malam. Mas Ridho itu kan tahajud itu segojangan akhirnya, bukan sesuatu yang dipikirkan. Jadi biasalah, biasa ya. Ya seminggu bisa 9-10 kali tahajud. Padahal harinya cuma 7 ya. Artinya kenapa? Kalau berkeluarga kan tiap hari ketemu. LDR pun juga apakah dia nanti kangen atau tidak, nanti video call atau tidak, WA atau tidak, itu bagian ibadah tersendiri. Apalagi sudah punya putra putri, atau lagi punya cucu juga. Ini rumah tangga luar biasa. Sehingga Nabi menyebutnya sebagai aniswud di separuh agama. Di beberapa kitab di pondok disebutkan bahwa sholat jamaahnya orang berkeluarga itu 45 kali lebih baik daripada sholatnya orang sendiri. Allah a'lam bishawab. Apakah ini hadis atau bukan, tapi pembelajaran yang kita dapatkan begitu. Kenapa? Tingkat kesulitannya orang berkeluarga dalam berjamaah lebih susah. Nah, bujang, jomblo, kan dunda, dulu gak ada yang nyari. Gak pulang, gak dunda. Masih kemana? Ini jangan lihat yang jomblo ya. Kita ilmu ini ilmu. Tapi bagi mereka berkeluarga, mau sholat jamaah dikit gitu, mungkin yang ragil nangis, mungkin tiba-tiba ada mertua datang, ujiannya berat. Tapi dia tetap istiqomah berangkat ke masjid memenuhi panggilan azan dengan beberapa rintangan ujian. Itu yang membuat orang berkeluarga itu menjadi lebih baik dengan orang jomblo. Sama-sama 27 derajatnya sholat jamaah, tapi yang berkeluarga lebih baik daripada yang jomblo. Allah a'lam bishawab. Artinya menapa Bapak Ibu? Monggo kalau ada materi terkait dengan rumah tangga, walau sampun ada yang sudah menikah, kawin perak, kawin emas, tidak ada salahnya kita terus-menerus untuk menjadi bagian dari orang-orang yang keluarga kita disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa rumah tangga ini terus-menerus kita ingatkan untuk diri saya khususnya? Karena prestasi tertinggi iblis itu adalah, dan anak buahnya, ketika laporan masing-masing berhasil menyesatkan manusia, lapor. Bahasanya Zainul MZ ya, tekstual hadisnya tidak begitu. Apa prestasimu? Saya berhasil memabukkan seseorang. Iblis bilang bagus. Kamu? Saya berhasil menzinakan seseorang. Bagus. Tapi bagusnya iblis, like-nya itu like super, karena like jempol begini kepada anak buahnya mengatakan, aku berhasil mengadu dia, berhasil mencerai-beraikan suami istri, berhasil membuat manusia itu saling bermusuhan. Dan iblis mengatakan, kamulah istilahnya anak buah setan yang paling berprestasi. Sehingga kenapa iblis itu marahnya pada Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi itu tujuan utamanya menyatukan umat manusia dalam surganya apalagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari biar tidak menjadi bagian dari permainan iblis, kita saling menguatkan, mencintai dia apa adanya. Ini yang solusinya dengan saya, non saya ya, 45 ke atas. Pernah dengar lagu ini pasti? Maukah kamu mencintaiku dengan apa adanya? Hampir lagu ini ya. Maukah kamu mencintaiku dengan apa adanya? Lagu siapa Mas? Iis? Ya, ini sebenarnya nggak ngerti nanti. Kalau saya yang ke atas, Mas juga nggak tahu. Lagunya Ari Mukti bro. Maukah kamu mencintaiku apa adanya? Jadi bukan sebaliknya, mencintai apa adanya atau mencintai ada apanya. Sering kan? Beda loh ya. Mencintai apa adanya itu ya sudah. Itu namanya cinta wafa, namanya cinta yang sempurna, bukan sampai bucin. Yang disebut bucin kenapa Mas?
budak micin. Kalau lagi bucin ya budak micin ya budak cinta ya. Makanya waktu NF 14 tahun membunuh seorang berusia 5 tahun Kamis yang lalu, kita geleng-geleng kepala. Joker mah lewat. Lewat Joker itu. Besok panjenengan mengikuti kasusnya. Saya yang hidup di dunia psikologi anak-anak geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin dia begitu berdarah dinginnya? Lebih dari psikopat itu. Semuanya direncanakan dengan penuh ketenangan, ditulis, diupdate di media sosial. Mau menyerahkan ke polisi pun sebelum menyerahkan diupdate dulu di media sosial. Kemudian dia pakai kerudung yang terbaik, bahkan mengingatkan temannya supaya tetap sholat. Cool, calm, confident. Luar biasa ini. Ini ada apa hari ini ya? Jadi kalau ada pertanyaan ada apa itu berbeda dengan pertanyaan apa adanya. Adanya apa sama apa adanya berbeda, oke? Bagaimana nanti sama nanti bagaimana juga berbeda. Kalau di BI juga beda ya Mas Ajas ya. Pengeluaran mengikuti penghasilan atau penghasilan mengikuti pengeluaran. Berat juga kalau ini. Itu sama-sama katanya tapi mindset yang berbeda. Nah hari ini Bapak Ibu rahimahullah kita sedang bicara, mencari ibu-ibu ya, agak sedikit juga. Perempuan itu diuji saat laki-lakinya tidak punya apa-apa. Laki-laki itu diuji saat perempuan tidak pakai apa-apa. Sepakat ya kira-kira ini? Belum tentu. Tapi kebanyakan begitu. Karena memang ada beberapa hal yang membuat dunia akhirat suami istri terganggu sedikit. Maka dari itu Bapak Ibu rahimahullah, sebelum kita melangkah ke sana, mari kita bersyukur pada Allah. Mari membayangkan jika hidup kita sendiri di dunia ini, apa yang dirasakan? Sendiri. Saya begini bisa ngomong karena panjenengan ada. Lalu jenengan kalau nggak ada terus jatuh orang stres sebenarnya ya. Kayak orang latihan pidato. Jenengan juga sama. Ngumpul di sini karena ada yang didengarkan. Coba kalau yang di depan ini nggak ada, jenengan gini Pak. Orang-orang lihat ngapain orang-orang kayak ini. Sama juga ada. Atau dua-duanya sama ngumpul begini, tapi nggak ada sama sekali alat komunikasi. Nggak ada sesuatu yang disampaikan. Saya juga menang, panjenengan juga menang. Sama-sama diamnya begini. Kan juga nggak ada interaksi sama sekali. Jadi artinya Allah sudah menciptakan dengan satu dalil yang jelas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat apa Bapak Ibu? Al-Quran. Ini lebih bedanya dengan kata lain. Jadi surat Al-Hujurat itu ya. Ayat berapa itu Mas Yudha? 11 atau 13. Artinya apa? Sama Allah diinformasikan, hei manusia kita diciptakan daripada laki dan perempuan, berbahasa-bahasa bersuku-suku. Konsekuensi logisnya dengan perbedaan itu juga berarti ada beda budaya, ada beda adat, ada beda style dan macam-macam. No problem, itu semua dibuat Allah begitu. Cuma yang penting di antara keberagaman itu lita'arafu. Bahasa Jawa ini. Berkenalanlah kalian, kerjasamalah kalian. Bahkan tegas itu kerjasama di mata Allah itu. Wa ta'anu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasama dengan tanpa kebaikan, ojo kerjasama dalam keburukan dan maksiat. Dan itulah sama Allah semuanya dirangkum di antara semua yang berbeda itu yang paling mulia dengan bertakwa. Disinilah Bapak Ibu, keluarga-keluarga itu yang membedakan dengan yang lain itu bukan tingkat kemesraan di media sosial, tapi bagaimana tingkat ketakwaannya kepada Allah. Mari kita jaga terus. Nah sekarang mari kita bicara pasangan kita. Saya mulai dengan satu seruan dari Anwar Zaid yang bagi saya kok luar biasa sekali tentang terkait masalah bersyukur pada Allah. Benar ya? Mohon bersabar. Ini adalah ujian. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Wah, ini luar biasa di kalimat ini. Jangan sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Atau kalau bahasa kita tarik materi kita, mohon maaf nih, jangan sibuk melihat istrinya orang lain. Jangan sibuk melihat suaminya orang lain, apalagi iri dengan istri suami orang lain. Kayak kok putih, ayu, cukup kok ireng deh. Tadi lagi muji.
buatan ini kaitannya Anwar Zaid ini masuk bagi saya. Padahal sudah memiliki, tapi dia tidak bisa menikmati. Tidak boleh lihat istri suami orang lain atau kenikmatan orang lain kalau bahasanya beliau tadi. Sudah sibuk memikirkan yang lain, begitu ngiri lagi. Kan ada nelongso bapak ibu itu kayak begini. Wah, betul nelongso. Sering saya sampaikan di kantor ini, ayam aja bisa nelongso. Gitu Mas Elias. Ayam nelongso itu, yang boleh nelongso itu. Ayam aja bisa nelongso apa itu orang. Gitu. Mie itu bisa judes. Maka kita pun juga bisa judes. Tapi Pak Nas juga besok tahu itu bisa takwa. Maka mestinya kita juga bisa lanjut dulu. Ini kata Anwar Zaid, oke? Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena dia nggak diberi nikmat. Nah, bukan karena tidak diberi nikmat oleh Allah, tidak bahagianya itu. Bukan karena dia tidak diberi istri, suami. Sudah, masalahnya melihat istri, suami, si tonton, si koncoy ya masalahnya. Personalnya suju itu. Yang dicontoh di Mindo, begitu tuh bapaknya, yuh banpek. Kan dasarnya six pack ya. Dan namanya one pack satu, blending gitu ya. Ya ditonton, yang artis Korea drakor mesti lihat pasangannya. Ya Allah, bagus sih dimasukkan Sama Allah. Tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, dan nikmatnya sendiri gak dipikirkan, dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpah kok ora iso ayem. Luar biasa ya. Kuwi semuanya hatimu sumpah ora iso ayem. Salah satunya itu. Konteks dalam materi kita hari ini adalah bagaimana bisa mencintai pasangan apa adanya. Kalau katanya Ustaz Anwar Zaid tadi dikatakan adalah sebabnya yang membuat dia sumpah gelisah tidak bisa mencintai apa adanya karena pertama dia melihat kenikmatan orang lain. Sudah begitu dia ngiri. Bapak Ibu besok ya dunia psikologi itu diajarkan juga bagaimana orang ngiri itu sepenyakitnya penyakit. Saya lupa istilahnya sampai. Kenapa begitu? Orang ngiri itu rentetannya panjang sebabnya. Seolah-olah menuduh Tuhan salah memberikan nikmat. Seolah-olah dia tidak layak mendapat nikmat itu harusnya aku. Sudah begitu ketambahan dengki, tambah ngeri gitu. Dengki itu lebih pada bukan hanya iri kan hanya sikapnya, dirinya. Tapi kalau sudah dengki, ada action. Berusaha keras untuk merebut nikmatnya Tuhan itu untuk dirinya. Makanya Nabi menyebutnya sebagai amalannya terhapus oleh dengki sebagaimana kayu dimakan api. Cepat sekali, hilang. Jadi tahajudnya hilang, puasanya hilang, pelan tapi pasti. Jadi jamaah rahimahullah, hati-hati. Dan itu selalu dimulai dengan ketidakmampuannya mensyukuri apa yang ada. Ini luar biasa ini. Kali-kali kita bilang syukuri apa yang ada. Itu adalah anugerah. Melihat pasangan dengan segala sisinya oleh Rasulullah disebut sebagai di surat, mohon maaf ya kalau agak dikit-dikit lupa ya. Nah di surat Al-Baqarah versi 37, janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Ayat ini menurut Ibnu Katsir terkait dengan pasangan kita. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Yang oleh Rasulullah biasa disebut, hendaknya seorang mukmin tidak membenci seorang mukminah, suami tidak membenci istri. Jika dia tidak menyukai perangannya, niscaya dia akan melihat perangannya yang baik. Inilah yang sering dikatakan Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita pas dalam kondisi emosi, dalam kondisi pas tidak pas, kondisi pas tidak pas, kok dilalah pasangan juga melakukan sesuatu tidak pas. Yang paling enak emosi tambah emosi adalah super emosi. Tapi karena keluarga besar BI itu orangnya cool, calm, confident, orangnya sabar, penuh iman, hafalannya banyak, dan suka tahajud, suka puasa juga. Makanya begitu ada seperti itu dia pikir, aku didolanan iblis gak iso itu. Iblis mempermainkan saya harus mempermainkan iblis. Jadi dia paham banget dan kondisi sedang digoda-goda. Astagfirullahaladzim, makanya ibu-ibu mohon maaf ya, kalau ada meme quote seorang suami cara menghadapi istri yang cerewet, jangan marah-marah Bapak, pandangi pelan-pelan dengan senyum, dekati, pegang tangannya, bisikan pelan ke telinganya. Bisa menang orang, bisa menang tak apa itu. Bukan begitu, aku bukan boleh lah mas kayak gitu ya. Kita pak kalem romantis.
romantis, dipegang tangannya, tapi ternyata bunyinya kasar. Betul ya Mas? Jadi kita bukan begitu. Ini aja, coba lihat, ini cerita ulang. Waktu Aisyah marah-marah ke semua jalan gitu. Saya bayangkan betapa luar biasa Nabi. Namanya aja Nabi gitu. Rasulullah Muhammad. Pas madunya Rasulullah. Ibu jangan sensi kalau bicara madunya laki-laki. Saya juga punya madu namanya madu darwis. Itu kan promosi, di masjid nggak boleh jualan ya. Si siapa ya namanya itu si tahu Nabi itu pas dengan Aisyah tidak punya duit, tapi ada tamu dari luar negeri untuk belajar agama. Rasulullah tidak punya apa-apa. Rasulullah kaya raya ya, tapi begitu jadi Nabi beliau selalu salurkan semuanya. Tidak ada suguhan. Aisyah juga tidak punya. Nah istri Rasulullah yang lain diberitahu sama sahabat, Nabi ada tamu, tapi Aisyah tidak punya hidangan. Maka istri yang lain, saya lupa Zawjah atau Sinten ya, itu masak yang terbaik, pas ada duit, kemudian dikirimkan kepada Rasulullah di rumahnya. Nah para sahabat Rasul juga tersenyum, jangan siap sedia. Para sahabat luar negeri itu mau menyantap makanan. Aisyah tiba-tiba dari dalam kamar keluar, piringnya yang berisi kue makanan ditampek sama Aisyah seperti dibanting. Para sahabat tamu itu kaget luar biasa. Ini Ummul Mukminah ini, kok bisa kayak begini ya? Tapi lihat sikapnya Nabi. Nabi cuma senyum, kemudian Nabi duduk, diambil pertahanan piring itu, kemudian dilap dengan jubahnya beliau bawah, dan beliau tersenyum ketika mengatakan, jangan takut, ibumu lagi cemburu. Nabi cuma bilang begitu. Terus akhirnya terjadi, Nabi menciptakan kebaikan Aisyah di hadapan tamu-tamunya itu. Nabi menyampaikan. Begitu mendengar Rasulullah tidak marah, bahkan menciptakan kebaikan, Aisyah tiba-tiba keluar menunduk Nabi, menangis dan mengatakan, saya salah ya Rasulullah, saya minta maaf. Happy ending Bapak Ibu. Coba kalau kita itu ya Allah. Nah, biasa ini contoh saja. Bagaimana keluarga dibangun ketakwaan. Kenapa menyuruh kanjeng Nabi? Ya saya laki kalau bukan kanjeng Nabi. Boleh gaya-gaya drakor, padu mesti. Ya gaya-gaya sinetron. Mesti akhirnya terjadi sesuatu peperangan. Tapi kita harus mencontoh laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita niat nyontoh dulu dapat pahala dari Allah bahwa itu berat dan mungkin belum bisa kita amalkan. Allah besok kita ada niat menyontoh rumah tangga kanjeng Nabi. Jadi Nabi dawuhnya ini penting Bapak Ibu ya. Kalau bahasanya Gus Bah, ini penting. Tetap kalau sampai akan. Karena ajaran sepele ini ternyata dikaji tuntas ibarat psikologi pernikahan yang membuat pernikahan bisa sukses, berhasil sampai tuntas kata orang-orang Barat itu saat sang pasangan melihat kebaikan pasangan yang lain. Saya bilang kuno 16 abad yang silam kanjeng Nabi sudah mengajarkannya, sehingga sekarang rame-rame virus corona itu kan ajarannya cuci tangan, basuh muka. Wes Islam kuwi 16 abad yang silam. Cuman kadang orang Islam wujudnya juga nggak sempurna masalahnya. Bintang-bintang 3 hari yang lalu jadi nyantol kayak gini. Dan sikunya ceng, tidak ada digosok. Pada kata Ustaz tadi, basuhlah tanganmu dari jari sampai siku, bukan siku sampai jari. Jadi wudunya itu kan gini dulu. Yang banyak rata-rata kan dari atas ke bawah begini. Pada ayat bukan hadis, ayat ini. Basuhlah tanganmu dari jari ke siku. Jadi artinya kalau mulai dari sini. Cuman fikihnya mengatakan boleh. Fikihnya mengatakan keputusannya boleh, tidak apa-apa. Cuman kalau mengingat apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu dari atas ke bawah. Paham nggih Bapak Ibu? Nah, ini contoh mawon. Jadi artinya jemaah rahimahullah, kita ingin mengatakan bahwa apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya berdasarkan yang silam tetap update sampai hari ini. Tetap kita butuhkan, termasuk ajaran tentang berkeluarga ini, yaitu melihat pasangan dengan sisi kebaikannya. Kalau pas melihat yang buruk-buruk, dilala pas diam-diam agak mamun melihat istrinya lewat pasang atau suaminya lewat kayak sarung kok dibelul petang kita jembling. Oh iya, nggak usah lihat temennya, nggak usah lihat temennya. Kita mesti. Nah iya makanya itu jangan lihat temennya, nanti tengok ya. Terus batin kan lintasan, namanya setan kan tujuannya untuk menggoda. Apa kata setan? Yus suamimu nggak menarik. Suamimu nggak menarik. Terus tiba-tiba bayangannya aku wisu lewat seng. Atau bayangan suaminya teman-temannya, apalagi di media sosial kan beauty kamera semuanya, putih semuanya, matanya lebar semuanya, hidungnya mancung semuanya. Begitu melihat aslinya bayi gitu ya, kan tidak boleh nyenyak ya, mau menghina takut dosa. Jadi lihat akhirnya ketika tahu itu set akhirnya tapi suamiku baik kok, tapi istriku baik kok.
Bagaimanapun yang menghidupi aku selama ini adalah suamiku, bukan suami orang lain. Kasus ini ada zaman Nabi, ada. Ya besok waktu Abu Darda mau laporan karena sering diomeli sama istrinya, sering kan jalan dengar hadis ini, sering dimarahi istrinya. Akhirnya mau lapor ke presiden waktu itu Umar bin Khattab. Baru di emperannya rumahnya Umar bin Khattab mau mengetuk assalamualaikum, si Abu Darda, ada bilang Abu Darda, ada bilang Abu Zar al-Ghifari, mendengar, ternyata yang terdengar Umar lagi dimarahi sama istrinya. Mau laporan tentang dirinya sering dimarahi istrinya, dia mau laporan ke presidennya, presidennya lagi dimarahi istrinya. Ayo Bapak Ibu, istrinya Umar bin Khattab asmane Bu Umar bin Khattab. Ini lebih itu luar biasa. Alhamdulillah, senang ya orang lebih. Saya juga lupa. Terus begitu selesai, sampai tuntas itu, Umar keluar rumah, kemudian, Abu Zar, ada apa? Tidak jadi Umar, tidak jadi kan salah apa? Saya itu mau melaporkan, saya itu sering diomeli dimarahi sama istri. Begitu melaporkan jenengan, ternyata kondisi itu sama dengan aku. Tapi kenapa kamu diam saja tadi? Kata Abu Zar itu. Kok nggak jawab, nggak melawan? Dimarahi sama istri. Nah ini hadis ini ibu soal. Jadi pembenaran ibu untuk memarahi suami. Apa kata Umar bin Khattab? Bagaimana mungkin aku akan melawannya? Bagaimana mungkin saya akan istilahnya menyerang balik? Dia yang memasakkan aku, dia yang mendidik anak-anakku, dia yang membersihkan rumahku. Padahal itu bukan tanggung jawabnya. Dia kata Umar bin Khattab. Maka aku pun juga ikhlas menerima atau menjadi omelan marah-marah istriku. Coba lihat, Umar itu orang apa digayanya Bapak Ibu? Julukannya Al-Faruq, setan aja lari. Bahasanya itu tangannya, kepalanya itu misalkan orang kena sepatah wajah gini. Jadi orang dikaplok itu sepajak ini katut nih. Lalu setan aja lari Bapak Ibu. Bahkan Nabi menyebut kalau ada Nabi dan Rasul setelahku ya Umar, kalau ada kamu yang menggantikanku jadi Nabi dan Rasul terakhir. Tapi di bawah istrinya dia tenang. Tapi jawaban Umar masuk akal. Kenapa saya diam dan terima menjadi marahnya omelannya? Dia yang mendidik anakku, yang memasakkan anakku, membersihkan rumahku. Padahal itu bukan tanggung jawabnya. Bapak Ibu besok tanggung jawabnya keluarga di tangan suami. Saya ulangi Pak Ibu-ibu yang jangan ikuti medsos saya, kebersihan rumah dan baju anak istri itu adalah tugas suami. Iya kalau istri suami. Serius ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan pemimpin mas'ul rumah tangga itu suami. Yang ditanya Allah tentang rumah tangga nanti suami. Cuman suami punya hak untuk memerintah. Jadi waktu ada rumahnya berantakan, baju kotor, harus ke istri. Mah, cuci. Dan istri nggak boleh membantai. Maaf ya, pas. Tetapi kasih tahu yang ditanya Allah itu suami. Artinya ini sesuatu yang terus terkomunikasikan sehingga Umar mengatakan, Masya Allah, kata Abu Dar, ya sudah, kalau begitu aku akan hidup ketika istriku memarahiku dan mengomeliku. Luar biasa. Suatu saat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, itu di depan cerminnya itu kayak maca, dikritik sama Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar, saya lupa namanya. Ya Ibnu Abbas, laki-laki kok maca. Waktu itu setelah Isya, apa kata Ibnu Abbas? Saat diri buat suaminya, maka sang suami pun juga dianjurkan untuk berpatut diri untuk istrinya. Apa yang ketemu jawabannya di sini Bapak Ibu, suami istri memang satu sama lain untuk saling memberikan rasa ketertarikan dengan pasangan. Dan itu harus dikomunikasikan. Satu saat datang ke saya seorang suami, usianya pas di atas saya, itu mau berpisahnya gara-gara dia tanya gini, Mas Darwis, saya itu nafsu saya tinggi, jadi tidak boleh malu-malu bilang begitu. Karena Ali bin Abi Thalib itu pernah sering keluar mazi beliau, nafsunya tinggi. Maka dikatakan Rasulullah mazi itu najis, tapi setelahnya tidak. Setelah itu maksudnya sperma ya, mani itu tidak najis. Tapi kalau mazi, sesuatu yang keluar waktu terangsang itu kan najis. Kalau kena baju ya dan boleh dibuat untuk ibadah, untuk sholat. Arang itu, tapi saya kecewa akhir-akhir ini. Ya kenapa Pak? Istri saya itu waktu aku mau gebu-gebu, mohon maaf ya bagi yang belum balik ini ya. Waktu saya mau gebu-gebu, lah kalau saya bilang, Mas, abahku gak enak urus ikatan loh. Langsung nafsu seret gitu. Karena begitu dia sudah tertarik dengan pasangannya, sudah menggebu-gebu dari ubun-ubun begini, tiba-tiba istrinya merasa dan mengatakan, mohon maaf ya Kak, abahku gak enak Mas. Tahu abah ya? Bau mulut, BB itu ada bau mulut, ada bau badan, ada bau apa namanya?
BB, berat badan yang membuat sensi-sensi. Ketika dibilang bau mulut udah enak, konsultan ya mas, langsung kata nafsunya dari urunan sampai ke polok gitu. Akhirnya nggak tertarik lagi dengan pasangan. Efeknya mohon maaf Bapak Ibu rahimahullah, saat itu akhirnya trauma, sugesti. Siap mau berhubungan itu mesti ada saja dipermasalahkan. Sehingga yang muncul seolah-olah pasangannya itu selalu kekurangan dan kelemahannya. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, yang muncul mas dibangun mas, mending golek liyo. Golek liyo ya kalau nikah lagi, tapi ini bukan, tapi jajan. Parah betul ini. Parah, jajan. Gara-gara cuma satu, abang. Gara-gara bau mulut, ini kisah nyata. Terus saya bilang, mas Bapak jenengan itu boleh komplain, tapi kesimpulannya yang salah itu. Jenengan sedang diuji sama Allah lewat godaan itu, tapi ternyata malah bablas. Nah oleh karena itu, mari kita lihat filmnya lagi. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Apa yang disampaikan beliau Ustaz Hanan At-Taqi. Mungkin ada bagian kita yang merasa, mungkin. Kalau kita merasa cinta kita mulai garing, mulai rasanya kehambat, maka yang kita lakukan watashtaki ilallah, minta kepada Allah. Nah, menurut saya ini solusi. Pernah nggak Bapak Ibu merasa garing dengan pasangan? Garing, hambar, hanya memenuhi hak kewajiban sebagai suami istri di rumah tangga. Jadi cintanya bukan cinta ala anak muda yang betul-betul rindu, kangen begitu ya. Jadi seolah-olah sampai kata Mas Salim Mafilan, saya pernah dengarkan, sampai ada seperti di barat itu suami istri itu rumah tangga hanya semacam status sebagai suami istri, tapi urusan kesenangan masing-masing. Jadi oke, suami istri, tapi kalau suaminya pengen dengan wanita lain nggak boleh ganggu ya. Kalau istrinya dengan laki-laki lain nggak boleh ganggu ya. Tapi kita tetap suami istri. Di luar kita statusnya sebagai suami istri. Itu di barat sudah ada perjanjian begitu. Alhamdulillah katanya mulai ada di Indonesia sebagian 1, 2, 3, 4, 5 keluarga kayak begitu. Tentu saja ini dalam ajaran agama dilarang keras karena tujuan berkeluarga tidak hanya sekedar nafsu, tapi lebih dari itu, tapi memunculkan peradaban baru lewat anak-anak kita yang soleh-solehan. Jadi kalau pas hambar garing, itu salah satu sebabnya kayak Anwar Zaid tadi dawuhnya, karena dia tidak mampu menikmati pemberian Tuhan pasangan kita itu. Wes ngono sudah begitu melihat pasangan rumput orang lain. Akhirnya dia membandingkan, tambah lagi setan, bosenin dia pasanganmu, nggak menarik, tambah gendut, tambah hitam, tambah tidak romantis, tambah tidak pernah mengucapkan sayang, tambah wah beda dan itu di medsos itu suaminya kok bisa ya. Makanya sebagian ulama itu dawuh, ada fatwa ini MUI-nya Gorontalo ya, bukan MUI pusat, sempat berfatwa haram hukumnya suami istri menampakkan kemesraan di media sosial. Ini MUI Gorontalo. Saya tidak bicara benar salahnya secara fikih, tapi ada hiburan itu karena apa Bapak Ibu? Karena akan memunculkan namanya ain. Penyakit ain itu, mohon maaf ya. Jadi orang yang ada masalah di rumah tangga begitu lihat, yuk bujurnya kayak romantis, yuk gak koyo bujurku, yuk kayak keliling dunia, laku, aku, mengira nggak duwe. Karena saya pernah bahas tanpa visa, tanpa paspor bisa keliling Alaska, Korea, India, Chicago. Alhamdulillah. Hanya dalam 1 hari tanpa Alaska, tahu kan? Pelosok pantai. Karena ada wisata namanya Alaska. Gitu bagus. Terus dan langsung ke kampung Korea. Luar biasa saya langsung munggahnya Indian. Nah itu masih jelas. Malamnya di Chicago, tahu telur Chicago. Nah itu. Jadi gak kalah itu kita sehari ini saya. Tanpa paspor, tanpa visa, bisa 4. Nah kalau misalkan kita tuh ngiring-ngiringan begitu, nun sewe Bapak Ibu, akhirnya rajanya hambar, jadi akan berbahaya. Sehingga muncullah nyanganas. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kan begitu akhirnya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukaiku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti ini. Terus udah bagus. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Jadi mohon maaf, kalau hamba begini solusinya dari Ustaz Hanan begini. Karena dialah yang Allah titipkan, yang Allah kirimkan dalam hidup kita untuk kita luahkan semua rasa bahagia, rasa cinta, rasa sedih, rasa kecewa, semua ke dia bukan ke orang lain. Kalau kita punya pasangan tapi rasa itu diungkapkan kepada orang lain, maka kita mencurangi
kita curang, nggak fair sama pasangan kita. Kalau kita juga nggak mau digituin oleh pasangan kita kan? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerasa pasangan kita nggak pengertian, ada zat yang maha pengertian untuk kita curhat kepadanya. Kenapa harus orang lain? Karena Allah nggak akan pernah ngebocorin curhat kita ke siapa-siapa. Allah sebaik-baik menjaga rahasia. Baik Bu, yang bisa meluluhlantakkan hati seseorang cuma Gusti Allah. Perlu dicatat ini solusi yang terbaik untuk saya sendiri, untuk kita semuanya. Setiap ada permasalahan dengan pasangan, yang paling pertama harus kita jujur Gusti Allah. Itu jelas, entah sepertiga malam, ya Allah Engkau Maha tahu, aku lagi diam-diaman dengan istri hamba. Satukan hati kami ya Allah, lunakkanlah hati pasangan kami, jauhkan emosi di antara kami, jauhkan setan yang terkutuk dari rumah tangga kami, misalkan begitu. Terserah panjenengan. Karena memang yang bisa menyatukan hati kita cuma Allah, bukan Alphard, bukan wisata. Karena saya bahkan ada yang guyonan umroh, bisa nggak umroh? Pas keluar ternyata doanya suami dan istri beda. Si suami doanya minta nambah, si istri supaya doanya ya Allah supaya suamiku tetap setia pada hamba. Akhirnya menang-menangan doa. Apakah begitu? Ada kasusnya nyata ini teman saya ini. Jadi tanpa diketahui istrinya ternyata doanya di depan Ka'bah itu pengen nambah. Ini saya tahu, bukan cerita ini ya. Karena baru saja kejadian, belum ada sebulan yang lalu. Diceritakan ke saya luar biasa. Sampai di Facebook temannya itu istrinya bilang, semoga suami saya berdoanya tidak seperti ini. Itu tulis di teks sampean. Namanya orang yang tadi saya ceritakan, Masya Allah, segitunya loh Bapak Ibu. Artinya menopo, memang Allah itu pusat segala-galanya. Mudah-mudahan kita tidak lupa. Karena ada teman saya waktu itu kok geleng-geleng kepala di mobil cerita, Mas Habis, aku diumroh nih sampai bos. Nah, dan apa? Ya alhamdulillah, ini Mas rezekinya saya sedekah ke masjid, saya mau pengen anak yatim, saya ngaji anak-anak, sama Allah diberi nikmat, diumrohkan sama bos. Saya kok agak tidak setuju loh dengan ungkapan ini. Yang buat kita umroh dapat rezeki itu bukan ikhtiar kita loh Bapak Ibu. Gusti Allah. Yang buat kita selamat itu bukan ikhtiar kita, Allah. Buktinya saya langsung dengan mugi saya itu, yang saya bawa kemana-mana motor Dinda itu. Tahun 2005, pas 1 Juni 2005, hari lahirnya Pancasila, saya ingat banget. 2005, melakuku wis 20 km per jam tidak ada. 20, karena motor saya nggak coba ada, 3 sampai 10 ngarok ini. Ikhtiar selamat sudah saya lakukan, berangkat bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, sudah banyak baca sholawat, bonceng anak saya masih kecil waktu itu 3 tahun belum ada, minggir, gir. Tapi ternyata yang buat saya selamat bukan ikhtiar saya. Selamat dan tidak itu punyanya Allah. Ujung-ujung mak bedunduk, mak jegagik, tiba-tiba dari gawangan rumah ada anak belajar motor, mak karepe ngerem ternyata ngegas. Menurut saya boleh ini rahasia saya ya. Disikat pikiran saya 2 jam di ICU tidak sadar. Mohon maaf ya, tanpa ngurus hormat. Ini rontok Bapak Ibu, ini palsu Mas saya. Serius sih, rahasia saya bukan ya. Hancur. Kenapa begitu? Saya sadarnya itu pas iman langsung bersyukur pada Allah. Allah bisa bersyukur, alhamdulillah. Saya kan dosen, saya trainer, ada yang punya ustaz. Tugas saya kan di sini banyak. Siapa banyak bicaranya, banyak salahnya. Siapa banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, neraka. Mungkin, ya memang bukan mungkin. Allah mencintai saya, hingga mungkin ingin mengampuni dosa. Tahajud, terus saya cek, istighfar cek. Karena Allah mencintai saya, baik sangka saya pada Allah ya. Akhirnya sama Allah dibersihkan dosa saya dengan namanya musibah. Dan itu adalah tempat saya bekerja di sini. Serius ini, habis lah ini. Lepas saya, jangan dilepas kemana-mana. Aku malah ngomong lagi. Oh ini masih ada bekas 2005. Hancur itu dari moge saya itu. Sehingga sampai cintai moge saya. Ada yang nawar 50 juta tidak saya kasih. Kalau sampai melihat beda. Lain saja lagi. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bukan itu ya. Tapi yang menyatukan hati kita suami istri mencintai apa adanya bisa bersyukur Gusti Allah. Bukan harta benda kita, bukan ganteng kita, bukan cantik kita. Boleh kita ke spa, ibu-ibu monggo pakai item dengkeng gitu. Apa Bu namanya Bu? Bulu mata pasangan itu namanya. Terus kemudian kata Agim loh ya, istrinya diberikan dasar yang paling transparan, paling mini. Tapi makanya pas gak ada anak loh ya. Kita berdua saja pas ke hotel mana gitu. Itu boleh, sangat boleh, tapi di dalam berdua saja. Dipacai kayak ibu kita sehari ini silakan. Saya melarang di model kayak Limindo silakan iso.
No problem, karena kata Agim pengen pasangannya kayak artis tapi gak dibandani. Akhirnya adanya cuma menghayal, mengira-kira betul lihat kenyataannya, iya bujuku. Ini yang berbahaya dan akhirnya setan masuk. Jadi mohon Bapak Ibu mencintai pasangan apa adanya, bukan adanya apa, tapi apa adanya. Semoga dengan begitu adanya keluarga yang didambakan banyak orang, sakinah mawaddah warahmah bagian dari diri kita. Sebagai penutup kesimpulannya, Bapak Ibu rahimahullah, mari kita hindari ini sebagiannya saja. Penutup kan 10:30. Pertama, pasangan yang baik, dua yang tidak realistis. Di antara pasangan kita, wis gak apa-apa, gak usah dirembonding, gak apa-apa, gak usah bel-belan, gak apa-apa mah. Kedua, ingat kebaikan-kebaikan pasangan. Oh, diingat-ingat mawon kebaikan pasangan. Bu, saya sampaikan hadisnya Syekh Bantani Nawawi ya. Seorang istri membuatkan minuman suaminya sama dengan pahalanya khotam Quran 3 kali. Itu hadis, itu bukan hadis. Tapi pernyataan Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, yang hidup lama di Mekah, bukunya jadi rujukan seluruh dunia. Salah satunya adalah seorang istri yang membuatkan minuman suami itu sama dengan khotam Quran 3 kali. Jadi nanti kalau bapak-bapak kotor, bu gak pengen khotam toh. Jadi mah gak pengen khotam, pengen telur di khotam sampean kopi. Daripada buatkan kopi di kafe-kafe kan dia buatkan kopi istrinya. Gitu ya, Nusyawu. Ini buat yang tidak buang yang tidak realistis, ingat kebaikan pasangan, terima kenyataan Anda tak bisa merubahnya. Jadi gak bisa dadene pasangan kita kayak Aku Wisnu, gak bisa buat pasangan kita kayak para artis. Yang bisa kita rubah tentu saja akhlak. Nah ini yang kita bekerja keras. Yang berikutnya, jangan lukai dia. Hati-hati ya, jangan lukai dia. Siapa teman-teman kita, itulah nanti akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita. Nah kalau nanti teman-temannya bilang, kamu ada yang mau ayu di kono. Ini di murah kalau 150 Astagfirullah. Sesama pelaku jangan saling nuduh. Nah, jadi akhirnya ayo kita bersama ke surga bersama pasangan dan keturunan kita. Gimana doanya Bapak Ibu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini sederhana mengingatkan ulang mawon terkait dengan mencintai dia apa adanya. Saya simpulkan, pertama bersyukur bahwa pasangan ini yang terbaik. Kalau ada orang yang sempurna, kok bukan punya kita? Karena kita memang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan pasangan ada karena memang untuk menutupi ketidaksempurnaan kita. Jadi yang tidak sempurna itu bersatu untuk menuju sempurna, dan itulah keluarga as-sakinah mawaddah warahmah. Semoga Bapak Ibu, putra putri kita, juga putra putri yang sakinah mawaddah warahmah nanti kita bareng-bareng berkumpul di jannahnya dengan satu catatan saja, menjadi keluarga yang bertakwa. Apapun yang ada pada kondisi pasangan kita, semoga qurrata a'yun, dan doa ini monggo tidak terlupakan dalam setiap kegiatan kita. Begitu Bapak Ibu rahimahullah. Kalau ada detailnya nanti di lain kesempatan. Ini singgungan-singgungan mawon dan jenengan sudah paham. Bagi yang jomblo cepat segera menggunakan agama. Kalau ada ya, segera gunakan agamanya. Bagi yang sudah berpasangan, mari kita semakin kuat mencintai pasangan kita untuk tetap setia. Aku masih di sini untuk setia. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Mahendra Darwis dengan tema cintailah dia apa adanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan yang lebih penting lagi dapat kita amalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Jalla Jalla mengumpulkan kita semua pada surga Firdaus dengan tanpa hisab, sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada majelis yang mulia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.